warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana, mahasiswa dari Universitas Mataram, program studi PGSD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Keilmiahan Sekolah Dasar, yang dimana kami ditugaskan untuk mereview sebuah jurnal dan dibuatkan ke dalam sebuah PPT atau media visual. Berikut ini adalah tampilan PPT hasil mereview jurnal yang ditugaskan oleh dosen kami, yang dimana berjudul Analisis Tingkat Kerusakan Mangrove di Daerah Perlindungan Laut Gili Petagen, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dimana penulisnya itu Subhan Muhammad, volume 5, nomor 1, tahun 2017, halaman 153 sampai 157. Yang dimana reviewers itu merupakan saya sendiri. Kita langsung saja ke tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi mangrove di sekitar daerah perlindungan laut atau DPL Gili Petagen. Tujuan penelitian kedua yaitu untuk mengetahui faktor sosial yang mempengaruhi kondisi mangrove di sekitar daerah perlindungan laut atau DPL Gili Petagen. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu adalah menggunakan klasifikasi secara digital dengan interpretasi visual langsung ke layar monitor dengan menggunakan penggabungan data multispektral atau color composite. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di sekitar daerah perlindungan laut atau DPL di Gili Petagen mulai dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Desember 2016. Selanjutnya itu hasil dari penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan citra satelit Landsat 8 OLI yang diakuisisi bulan Juli tahun 2016, luas kawasan sumber daya mangrove sekitar kawasan Gili Petagen lebih kurang 41,004 hektar. Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat kerapatan mangrove di kawasan Gili Petagen didominasi oleh kondisi sumber daya mangrove dengan kategori sangat padat yaitu 65,35% atau sama dengan 26,82 hektar. Kelestarian sumber daya mangrove di sekitar Gili Petagen dipengaruhi oleh status daerah perlindungan laut atau DPL, atau umumnya disebut kawasan konservasi laut daerah atau KKKLD. Kondisi sumber daya mangrove di sekitar Gili Petagen cukup lestari. Hal ini didukung oleh hasil riset yang menegaskan bahwa 65,37% dari kawasan sumber daya mangrove memiliki tingkat kerapatan sangat rapat. Tingkat kelestarian mangrove di sekitar Gili Petagen dipengaruhi oleh keberadaan kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Eksistensi Pokmaswas ini sangat besar perannya terhadap pemanfaatan mangrove berbasis lingkungan. Selanjutnya, masalah dalam penelitian. Masalah yang saya jumpai di dalam jurnal yang ditulis oleh Subhan Muhammad ini yaitu tingkat kerapatan sumber daya mangrove di sekitar Gili Petagen didominasi oleh yang pertama yaitu kategori sangat rapat, yaitu 65,35% atau sama dengan 26,82 hektar area dengan rata-rata terdiri dari 1086,26 sampai 2032,82 individu per meter kuadrat. Yang kedua yaitu termasuk dalam kategori rapat dengan rata-rata 1.398 sampai dengan 1086,26 individu meter per kuadrat. Atau 4,29% atau 1,76 hektar. Yang ketiga itu termaksud area sedang dengan rata-rata 0,93,15 sampai 1,397 individu per meter kuadrat. Yang ketiga itu termasuk kategori jarang
dengan rata-rata 0,46,57 sampai dengan 0,93,14 individu per meter kuadrat. Yang terakhir yaitu yang kelima, termaksud kategori sangat jarang dengan rata-rata 0,0000 sampai dengan 0,46,56 individu meter per kuadrat. Selanjutnya, gambar yang saya tampilkan di PPT merupakan presentasi kondisi sumber daya mangrove di kawasan Gili Petagen pada tahun 2016, yang dimana berwarna hijau menandakan, diagram berwarna hijau menandakan bahwa kawasan tersebut mempunyai mangrove yang sangat rapat, yang dimana besarnya yaitu 65,35%, dan diagram berwarna biru ditandai dengan mangrove yang rapat dengan presentasi 27,56%, dan yang hijau muda ditandai dengan mangrove yang sedang, yang dimana presentasinya 4,29%, dan diagram berwarna kuning ditandai dengan jarang ditumbuhi oleh pohon mangrove, yang dimana presentasinya 2,19%. Dan terakhir yaitu diagram berwarna merah ditandai dengan sangat jarang ditumbuhi oleh tumbuhan mangrove, yang dimana presentasinya 0,61%. Selanjutnya yaitu hubungan mangrove dengan ilmu keilmiahan. Yang pertama, hubungan manusia dengan alam. Pohon mangrove sebagian besar tumbuh di tepi laut menghiasi berbagai pantai yang ada di bumi. Hutan mangrove atau yang sering kita sebut hutan bakau mempunyai banyak sekali manfaat, baik itu untuk manusia maupun hewan yang ada di laut. Tanaman bakau dapat menjadi rumah bagi beragam satwa liar, melindungi lebih dari 3.000 spesies ikan yang ada di laut. Hutan mangrove mampu menyerap hingga 10 kali lipat polusi karbon per hektar dibandingkan hutan hujan, hingga menjadikannya pemain penting dalam menahan laju perubahan iklim. Adapun upaya atau solusi yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan hutan bakau, itu salah satunya di wilayah Gili Petagen, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yaitu dengan membentuk sebuah kawasan konservasi laut daerah atau KKLD. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 10 Tahun 2006 tentang pengelolaan kawasan konservasi laut daerah atau KKLD, menegaskan bahwa Gili Petagen dan sekitarnya ditetapkan sebagai daerah perlindungan laut Gili Petagen. Pelestarian sumber daya mangrove di daerah perlindungan laut di Gili Petagen juga dipengaruhi oleh pengelolaan yang insentif oleh masyarakat sekitar. Selain keberadaan Pokmawas, beberapa kelompok masyarakat lain yang berperan dalam pengelolaan sumber daya mangrove di kawasan DPL Gili Petagen, yaitu kelompok rumah ikan dan kelompok pemandu wisata. Kelompok rumah ikan merupakan kelompok masyarakat yang melakukan pengelola ikan, sedangkan kelompok pemandu wisata merupakan kelompok masyarakat yang menjadi pemandu bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin melihat panorama alam yang terdapat di sekitar kawasan DPL Gili Petagen. Selanjutnya, yang kedua yaitu hubungan ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Di zaman yang serba canggih dan cepat, kegiatan kita sehari-hari tidak terlepas dengan yang namanya teknologi. Salah satunya yaitu teknologi di bidang ilmu pengetahuan. Contohnya, di teknologi di bidang ilmu pengetahuan yaitu salah satunya menggunakan komputer atau laptop sebagai sarana dalam proses belajar mengajar. Di zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu.
yang dimana belajar hanya bersumber dari guru dan buku yang terbatas. Berbeda dengan zaman sekarang, informasi dan pengetahuan bisa didapatkan di mana saja, mau itu dari internet dan sumber-sumber lainnya. Sama halnya dengan penelitian ini. Metode yang digunakan yaitu menggunakan klasifikasi secara digital dengan interpretasi visual langsung ke layar monitor dengan menggunakan penggabungan data multispektral atau color composite. Berbasis teknologi yang dimana kita tidak perlu turun langsung ke lapangan atau observasi langsung, yang dimana kita akan langsung tahu hasil dari penelitian dengan hanya menatap layar komputer. Yang dimana penentuan tingkat kerapatan mangrove dilakukan dengan interpretasi visual dan delineasi objek yang menunjukkan keberadaan mangrove. Mangrove dapat diidentifikasi dengan menggunakan kombinasi warna, yang dimana ada 3, yaitu red, green, dan blue. Yaitu yang pertama band IR atau infrared, ditampilkan pada layar merah, dan yang kedua yaitu band near atau near infrared, ditampilkan pada layar biru. Yang selanjutnya sehingga kombinasi warna pada data Landsat adalah RGB, band 4, band 5, band 3. Sedangkan untuk mengetahui berbagai faktor sosial yang mempengaruhi ekosistem mangrove, dilakukan penggalian informasi dari stakeholder melalui Focus Group Discussion atau FGD. Saya membaca jurnal dan mereviewnya, saya menemukan kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini. Kelebihan yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, metode yang digunakan tidak terlalu memakan waktu yang lama. Yang ketiga, kajian atau bahasan komplit, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, analisis data, hasil pembahasan yang cukup lengkap. Yang keempat yaitu menggunakan gambar peta serta diagram, persentase, sehingga pembaca tidak bosan hanya melihat tulisan saja, serta lebih memudahkan pembaca untuk membaca hasil penelitian. Dan yang terakhir, yang kelima itu pembaca langsung mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya itu kekurangan dari jurnal. Yang pertama, metode yang digunakan secara digital bisa saja hasil atau data yang diperoleh salah atau kurang tepat. Yang kedua itu ada beberapa bahasa yang digunakan sulit untuk dimengerti. Yang ketiga itu penelitian terlalu membahas tujuan penelitian yang pertama, sedangkan tujuan penelitian kedua sangat singkat. Dan yang terakhir yaitu hasil dari tingkat kerusakan mangrove tidak diperlihatkan, dan tetapi hanya diperlihatkan kerapatan dari mangrove itu sendiri. Saran dan masukan dari saya untuk penulis jurnal yaitu yang pertama, menurut saya metode penelitian lebih baik menggunakan metode pemeriksaan titik atau spot check method. Alasannya yang pertama yaitu metode ini berupa titik atau lingkaran, yang dimana titik-titik ini akan ditentukan lewat citra satelit maupun foto udara. Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode ini akan mengetahui diameter dan ketinggian di setiap pohon, yang dimana akan langsung ketahuan besar, kecil, panjang, lebar daun yang ada di wilayah tersebut. Mungkin itu saja hasil review jurnal dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan dapat dipahami dan dimengerti sangat jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.